Jaksa menuntut Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Hukuman bui 7 tahun penjara dan sanksi denda sebesar 750 juta. Dalam materi tuntutannya, jaksa bersikukuh bahwa Tom diduga memperkaya korporasi terkait dengan praktek importasi gula yang terjadi pada periode tahun 2015-2016. Tuntutan itu direspon Tom dan kuasa hukumnya dalam materi pembelaan yang dibacakan pekan lalu yang menyebut bahwa ada banyak kejanggalan, terutama terkait dengan audit yang dibuat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ada beberapa kesalahan elementer terkait dengan perhitungan, hasil perkalian, bahkan penerapan komponen bea masuk yang dianggap problematik. Nuansa politisasi di balik itu karenanya muncul. Tom membantah ada unsur kerugian negara dalam kasus ini. Dia menyangkal tidak memiliki niat jahat. Dan karenanya muncul kecurigaan kasus ini dominan dilatar belakangi oleh nuansa politis. Apakah memang benar ada unsur politisasi? Mari kita kupas perkaranya. Oke, kawan-kawan. Pekan ini kan kita sudah menurunkan soal korupsi impor gula yang melibatkan Tom Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Dan kemarin kan pada Rabu 9 Juli 2025 baru saja Tom membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta gitu. Nah, dari pledoinya pembelaannya ini dia menceritakan sejumlah hal gitu. Ada beberapa hal yang informasi yang menarik ya dari pledoinya, termasuk bahwa antara dakwaan dan tuntutan Tom Lembong itu nota yang dibuat jaksa itu, catatan yang dibuat jaksa hampir sama. Gitu. Artinya persidangan ini kan sudah berjalan sejak 6 Maret 2025 ya. Artinya kan selama persidangan berlangsung kan sudah datang saksi, sudah dihadirkan saksi ahli, saksi memberatkan. Itu tidak dimasukkan ke dalam tuntutan gitu. Nah, memang Tom Lembong di sini dia dituntut 7 tahun penjara dan denda 750 juta dengan subsidi masa 6 bulan. Ini menarik, memang terlihat kecil ya tuntutannya gitu. Tapi yang menarik adalah kasus ini menjadi perhatian banyak publik, teman-teman. Makanya kita juga di tim hukum menuliskan soal ini gitu. Yaitu yang paling krusial adalah benar nggak sih sebenarnya Tom Lembong ini terlibat korupsi gitu. Gimana, Pep? Itu yang selalu di dugaan yang disampaikan oleh Tom tuh sepanjang persidangan gitu. Jadi surat perintah penyidikan kasus ini itu kan 3 Oktober 2023. Nah, 2023 ini, ya? 2023. Ini kan di masa-masa Pilpres. Nah, Tom itu menjadi co-kapten timnas Anies Baswedan waktu itu, dan Muhaimin itu 14 November 2023. Dilantik ya? Ditetapkan lah ya, jadi 2023. Nah, di masa-masa itu dia tuh udah sadar tuh akan dibidik. Nah, itulah aspek politis yang selalu dikemukakan oleh dia. Bahkan berapa bulan ya, Pak? Berapa bulan sebelum dia tersangka, Oktober 2024 itu ya. Nah, bulan Maret itu dia udah ancang-ancang itu, ancang-ancang. Dia ngomong ke kuasa hukumnya, nanti kalau saya ada masalah hukum bisa tolong didampingin nggak? Maret 2024 artinya sudah pemilihan presiden. Sudah pemilihan presiden. Dan mereka sudah tahu bahwa mereka akan kalah. Sudah kalah. Udah keluar tuh hasil
Pilpres. Nah, itulah yang sampai terakhir di pledoi disampaikan tuh kan kemarin, ini adalah kriminalisasi walaupun dibantah nih sama jaksa itu tidak berdasar gitu. Bahwa memang tuntutan ataupun jerat hukum kepada Tom Lembong ini sudah berdasarkan perkara yang ada. Tapi balik lagi ke lewat timeline itu, tadi kan Pep menyebutkan bahwa sprindik ya dari Kejaksaan Agung kan muncul terbit pada 3 Oktober 2023. Nah, di situ kan memang sangat berdekatan ya dengan proses kontestasi pemilu ya. Yang pasangan kandidat calon presiden itu kan baru November mencatat. Tapi bagaimana? Bahkan gini Bang, untuk masalah politisasi ini, kabarnya di pledoi tersebut juga Tom Lembong ini menyampaikan bahwa pada saat periode itu dia sudah mendapat bisikan-bisikan dari orang sekitarnya bahwa ketika Tom masuk menjadi oposisi dan bergabung dengan Anies akan ada konsekuensi hukum gitu, konsekuensi hukum gitu untuk dirinya gitu. Makanya akhirnya setelah itu kan dia gabung di November itu kan menjadi November 2023 menjadi kapten itu. Tim Anies. Tapi sebenarnya sebelumnya itu Tom Lembong sebenarnya dekat juga dengan pemerintahan kan. Makanya ini kasus ini kan ketika dia menjadi Menteri Perdagangan itu kan. Nah, sebelumnya itu tapi tunggu Kor, tadi kan sempat lo singgung tuh. Tom Lembong ini kan juga dekat dengan Jokowi. Dekat dalam konteks apa nih Kor? Nah, sebenarnya sejarahnya agak cukup panjang ya Bang. Jadi di 2013 itu Tom Lembong ini sempat bergabung dengan Jokowi gitu. 2013 pada saat itu Jokowi masih menjadi gubernur DKI Jakarta. Saat itu Tom itu menjadi penasehat ekonominya dan plus dia juga penulis pidatonya Jokowi saat itu. Gitu. Kemudian dia di 2014 dia bergabung menjadi tim pemenangannya Jokowi untuk Pilpres 2014. Kemudian setelah itu dia berlanjut itu jadi penasehat ekonomi sampai di 2015 Tom Lembong ditunjuk menjadi Menteri Perdagangan di tanggal 12 Agustus 2015. Nah setelah itu cuman Tom Lembong ini menjabat Mendag hanya 1 tahun. Setahun ya? Setahun. Jadi setahun kemudian di tanggal 22 Juli 2016 dia dicopot dari jabatannya. Kemudian dia mengemban jabatan baru, yaitu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal saat itu. BKPM. Itu sampai 2019. Nah itulah masa di mana Tom Lembong bekerja untuk Jokowi gitu. Nah setelah itu Tom Lembong justru malah bergabung dengan tim Anies Baswedan sejak di Pilgub 2017. 2017 kan Anies Baswedan, jadi kedekatan Anies Baswedan dengan Tom Lembong untuk politik itu dari 2017 itu Bang. Meskipun kita sempat mewawancarai Anies Baswedan juga kan, dia mengklaim bahwa sudah mengenal Tom Lembong pada saat tahun 2005. Ya. Pada saat itu umur mereka masih 30-an tahun. Ya, 30-an tahun dan semakin ya 2005. Saat apa itu? Dan dia semakin akrab itu pertemuannya ketika dia mengikuti beberapa forum internasional ya pada saat itu. Nah, semakin dekat di situ gitu. Kemudian semakin dekat lagi ketika sama-sama bergabung di tim pemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 itu gitu. Sampai akhirnya ternyata Tom Lembong dan Anies Baswedan ini sama-sama direshuffle, sama-sama dicopot dari jabatannya. Pada saat itu Anies Baswedan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian Tom Lembong kan tetap berlanjut di BKPM tuh. Terus Anies Baswedan menjadi gubernur sampai 2022. Tapi setelah Tom Lembong dicopot dari selesai jabatannya di 2019 di Kepala BKPM itu Bang, di tahun 2021 itu Tom Lembong ternyata dipilih oleh Anies untuk menjadi komisaris Ancol, salah satu badan usaha daerah DKI PT Pembangunan Jakarta, Jaya Ancol. PT Pembangunan Jaya Ancol. Nah itu sampai berakhir itu jabatannya di jabatan Gubernur Anies selesai, Tom Lembong pun selesai. Iya. Ada yang menarik tadi soal Tom Lembong menjadi Menteri Perdagangan 2015-2016. Nah periode inilah kawan-kawan yang menjadi krusial. Karena periode inilah menjadi masa atau subjek hukum ya yang menjerat Tom Lembong di kasus ini gitu. Betul. Bahwa dia kemudian memutuskan impor gula segala macam. Mungkin bisa ceritakan? Oke, nih gue jelasin sambil gue tulis ya. Ntar gue hapus dulu nih ya.
Jadi sebetulnya impor ini yang kita dalami ini atau yang bergulir ini sebetulnya bergulir itu setidaknya ya sejak Mei 2015. Nah, di sini menterinya waktu itu belum Tom Lembong. Menterinya waktu itu masih Rahmat Gobel. Rahmat Gobel ya. Nah, di masa Rahmat Gobel inilah kemudian ada satu momen krusial yang jadi patokan jaksa dalam menyelidiki kasus ini atau menyusun dakwaan. Itu adalah rapat 12 Mei 2012 ya. 12 Mei 2012. Nah, di rapat inilah yang kemudian memutuskan Indonesia itu surplus gula gitu kan. Nah, surplus gula. Apa yang kemudian ditulis oleh jaksa dalam dakwaannya? Kita tuh nggak boleh impor, tapi 3 bulan ke depan gitu kan. 3 bulan ke depan. Nah, di sini nih 3 bulan ke depan. Nah, akan tetapi walaupun ada keputusan ini, PT PPI itu kan BUMN ya, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Ini ada PT PPI. Dia ini dapat tugas untuk menstabilkan harga gula sebagai BUMN. Dikasihlah penugasan gitu. Nah, makanya nih dari Mei 2015 sampai bergulir berapa bulan kemudian ya, kita mencatat setidaknya ya sampai Agustus 2015. Agustus 2015. Juli, Agustus, 4 bulan. Nah, sebenarnya kalau 3 bulan kan Mei, Juni, Juli ya. Iya. Nah, di periode Mei sampai Agustus 2015 inilah PPI ini menstabilkan harga. Menstabilkan harga. Siapa yang dilibatkan sama PPI? 2 BUMN juga. Ini ada PTPN. Pengurusan perkebunan ya. Perkebunan sama RNI. Raja Wali. Nusantara Indonesia. Nah, dilibatin nih 2 BUMN ini. Di awal rapatnya itu adalah kalaupun ada gula dari petani, itu kita serap dengan harga patokan petani namanya. HPP. Harga patokan petani 8.900. Udah nih mereka ditugasin beli gula dari petani. Targetnya waktu itu diminta sekitar 200.000 ton. 200.000 ton. Tapi nggak sanggup nih mereka ternyata. Jadi kongsi 3 ini hanya mungkin setengah lah yang bisa 100 ribuan ton yang bisa diproduksi. Nggak sampai setengah malah. Hanya 50 ribuan ton malah. 57.000 ton. Karena kenapa itu terjadi? Karena harga patokan petani di atas kertas seperti ini. Tapi di lapangan itu malah lebih tinggi dari itu. Harga lelang. Harga lelang di petani itu bisa lebih tinggi dari itu. Nah itu makanya tidak tercapailah tugas mereka nih. Nah, itulah singkat cerita di masa Gobel ya. Barulah masuk Agustus. Barulah masuk Tom Lembong. Barulah di sini Tom Lembong masuk. Gitu kan. Nah, sebelum kita bicara soal ini, rapat ini rapat tadi sebelumnya. Itu rapat koordinator bidang ekonomi ya. Di Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang menyatakan surplus ini itu. Nah, disinilah menjadi pertanyaan Tom Lembong dan timnya. Emang sejak kapan Indonesia ini surplus gula gitu? Sepanjang sejarah nggak ada surplus gula. Bahkan di beberapa periode sebelum Tom menjabat itu, kita punya gula, tapi itu hanya buffer stock gitu loh, yang habis dalam sekian bulan. Nah, gitulah. Nah, Tom akhirnya ngambil keputusan waktu itu untuk kembali melibatkan PT PPI tetap terlibat. PT PPI tetap terlibat. Nah, disinilah kemudian PT PPI menggandeng 8 perusahaan ya. Swasta ya. 8 perusahaan swasta ini ya. Swasta. Nanti plus 1 itu ya. Ada 1 lagi perusahaan. Nah, di dakwaan jaksa, Tom ini dianggap, dia kan tidak berkali-kali ya disebutin sama dia tuh tidak nerima 1 rupiah pun gitu. Tidak ada keuntungan pribadi. Tidak ada keuntungan pribadi. Tapi bagi jaksa, keputusan impor. Dia ini dianggap atas keputusan impor itu telah memperkaya nih 8 perusahaan ini.
itu sesuai dengan dia melanggar masuk jeratan di pasal 2 dan 3 ya. Masuk 2 dan Tipikor. 3. Dia memperkaya pihak lain. Bahkan yang menjadi perdebatan itu adalah di dakwaan jaksa, Tom ini, kemarin kita sempat dapat bahannya Bang ya. Ada satu rapat yang di kantor Tom Lembong. Ya kan, Tom Lembong ini kemudian, ini awal-awal dia menjabat ya, dia rapat di kantor dengan PT PPI. Siapa yang hadir? Ini nih. Dari PT PPI. Nah, dimasukkan tuh dalam dakwaan jaksa. Tom, Charles, dan perwakilan perusahaan ini rapat tuh membahas impor gula sebelum dieksekusi. Tapi kata Tom, saya ini nggak pernah gitu ketemu perwakilan perusahaan, ketemu siapapun. Nah, itulah kira-kira itu jadi materi dakwaan ya. Jadi menurut jadi jaksa, Tom ini bertemu dengan 8+1 perusahaan ini untuk kong kali kong soal harga. Kong kali kong soal harga. Sementara Tom membantah telah bertemu. Betul. Kenal pun tidak dengan perusahaan ini. Bahwa PT PPI ketemu dengan perwakilan perusahaan setelah dapat penugasan itu benar gitu. Nah, akhirnya setelah ada kerjasama ini, barulah kemudian PT PPI dan 8 perusahaan ini sebetulnya ya. 8 ini kemudian membeli GKM, gula kristal mentah, kemudian diolahlah sama mereka menjadi gula kristal putih. Ya kan? Inilah yang dijual ke pasar tuh ya, gula kristal putih. Di ini dulu nih, dijual lagi ke PPI. Ya kan? Dijual lagi ke PPI. Mereka ini kesepakatan harganya 8.900. Sama kayak tadi. Iya. Dari setelah mereka olah, langsung ke sini itu 9.000 per kilogram. Kalau include pajak itu 9.900 lah. 9.900. Nah, selisih ini dengan ini, itulah yang dianggap jaksa sebagai kerugian negara gitu. Memang 100 perak selisihnya, tapi hitungannya ratusan ribu ton. Iya, ini 900 ini PPN ini. Cuman 100 perak inilah yang dianggap jaksa sebagai kerugian negara ya. Kira-kira itulah alur besarnya. Ya, inilah yang menjadi subjek hukum ya. Tapi Rick, dari yang kemarin kita juga, lu kan kemarin sempat ketemu ya dengan beberapa sumber di kejaksaan, dari timnya Tom juga ketemu. Memang keputusan untuk mengimpor itu berdasar nggak sebenarnya? Oke. Sedikit nambahin ya, penjelasan dari si Pep nih. Ini bukan gue hapus nih biar nggak bingung nih. Oke. Jadi importasi itu sebenarnya dimungkinkan menurut aturan boleh. hukum. Boleh. Tapi ada syarat, ada kondisi yang memang harus diperhatikan. Yang pertama adalah importasi itu hanya bisa dilakukan oleh badan usaha milik negara. Dan itu pun dalam kondisi ketika memang stok gula nasional tuh defisit, gitu kan. Nah, ketentuan yang mengatur soal keharusan BUMN itu sebenarnya terbit di masa Rini Sumarno ketika masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian, dan di zaman Tom juga diterbitkan lah ya. Revisi atas peraturan Menteri Perindustrian itu, yang kurang lebih bahasanya hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang punya API ya, angka pengenal impor lah, kurang lebih gitu. Tapi dalam dakwaan itu kan memang Tom itu didakwa pasal 3, pasal 2 dan pasal 3 ya. Tipikor ya. Tipikor. Tapi turunannya itu terkait dengan undang-undang tentang ini jungtonya Erik ya. Tentang impor gula gitu. Juga ada Kepres yang mengatur soal ketentuan tentang pengaturan stok bahan pangan dan lain-lain gitulah. Jadi cantolan hukum tuduhan yang dialamatkan kepada Tom pasal 2 dan 3 ini juga mengacu kepada aturan-aturan lain di bawahnya ini, gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika impor ini dilakukan, Tom itu kan memerintahkan kepada PPI, PT PPI. Ini ya, si Charles Sitorus ini ya. Sebagai Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Betul, di periode itu. Perusahaan Perdagangan Indonesia. Nah, karena PPI sendiri dalam kondisi tidak bisa melakukan importasi secara mandiri karena slotnya begitu besar, maka mereka
kemudian menggandeng beberapa perusahaan swasta gitu ya. Ada sekitar 8 apa 9 ya waktu 8 itu plus 1, 9. 8+1 9. 8 plus 1 lah ya. Iya, ada Yang ini sudah jadi 8 tersangka, plus satu lagi 1. belum lah ya. Perusahaan swasta. Jadi perusahaan swasta ini masing-masing mendapatkan semacam slot kuota untuk mendatangkan gula kristal mentah. Oke. Ya, yang didatangkan dari luar negeri itu adalah gula kristal mentah. Semua gula yang didatangkan oleh para perusahaan ini diolah, kemudian dijual kembali kepada PPI. Oke. Nah, dan dengan ketentuan harga yang sudah disepakati, dan PPI ini yang kemudian melakukan distribusi harga. Oke. Nah, peristiwa impor gula kristal mentah inilah yang kemudian dianggap oleh jaksa ini mengandung unsur Ya, kerugian. diduga menguntungkan pihak swasta ini. Betul. Nah, yang menarik adalah ketika ini ada perdebatan hukum nih, ada perdebatan hukum di pengadilan. Jadi si Tom itu dianggap merugikan negara karena kenapa gula kristal mentah yang harus diimpor ke Indonesia? Ya. Kenapa nggak GKP. gula kristal putih yang didatangkan langsung ke Indonesia gitu kan? Karena menurut jaksa komponen biaya masuk antara GKM gula kristal mentah dengan gula kristal putih ini berbeda. Beda ya nilainya. Angkanya berbeda. Angkanya beda ya. Memang kalau dari sisi pendapatan negara gula kristal putih ini yang jauh lebih menguntungkan. Gula kristal mentah ada biaya masuknya tapi sedikit. Pendapatan biaya masuknya kecil ya, lebih kecil daripada gula kristal lebih putih. sedikit. Oke. Gitu kan. Nah, perdebatannya kemudian di sini lah. Menurut versi Tom dan kuasa hukumnya, kalau gula kristal putih yang dijadikan prioritas untuk melakukan operasi pasar dan mengendalikan harga ketika itu, gitu ya, maka industri hilir yang ada di Indonesia ya, industri-industri pengolahan itu akan mati, gitu ya. Nah, karena itulah kemudian Tom, pengacara juga mendatangkan beberapa ahli yang Saksi ahli ya. dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia didatangkan untuk menghitung berapa faktor yang bisa diperoleh ketika pemerintah mendatangkan gula kristal mentah. Hitung-hitungan mereka justru untung 900-an miliar. Jadi ada hitung-hitungan kalau katakanlah industri pengolahan ini kan harus beroperasi, mereka harus membeli bahan bakar, mereka harus membeli bahan baku untuk industri pengemasan. Pabriknya ngebul ya, karyawan juga tetap bekerja. Jadi ada mata rantai ekonomi yang kemudian ikut terpengaruh oleh skema importasi dari gula kristal mentah ini gitu. Ada multiplier efek ya dari itunya ya. Ada multiplier efek ya. Multiplier efek, persis. Sementara kalau gula kristal putih ya selesai. Sekarang sudah jadi. Sudah jadi. Gitu. Nah, kalau argumentasi ini yang dipakai, maka seluruh industri hilir di Indonesia itu akan mati. Nggak perlu lagi kita harus mendatangkan bahan-bahan mentah dari luar negeri, gitu loh. Kalau orientasinya itu adalah perbedaan tarif ini, gitu. Di situ saya kira nilai penting dari materi dakwaan jaksa yang perlu untuk diuji. Nah, dari sinilah kemudian jaksa itu kan menyebutkan bahwa dengan kebijakan yang dikeluarkan Tom ketika menjadi Menteri Perdagangan dengan memutuskan impor gula kristal mentah, maka diduga menguntungkan 8 plus 1 perusahaan ini senilai 578,1 miliar ya. Ini juga nilai ini diperoleh dari hasil audit BPKP. Oke, dan ini juga menarik teman-teman soal audit BPKP ini kan juga yang juga disebut ditentang ya oleh kubu Tom dan juga termasuk para kubu terdakwa lain bahwa audit BPKP ini ternyata nggak proper proses dugaannya dibuat dan disusun dengan tidak yang proper. Bagaimana Pep melihat tentang benar nggak proper nggak hasil audit BPKP itu? Oke, mungkin saya ini Bang ya, saya biar ini tuh meng-clearkan sedikit ya. 8 plus 1 ini awalnya PT PPI itu
menggandeng lah 8 perusahaan gitu kan. Itu tergabung dalam beberapa grup bisnis ya. Nah, itu pengadaan awalnya itu 200.000 ton. Ya kan, 200.000 ton. Nah, itulah yang kemudian dianggap jaksa mereka-mereka yang mengolah ini memperoleh keuntungan gitu kan. Jadi kalau disebut menguntungkan pihak lain ya yang 8 perusahaan ini. 8 ini ya ini nih orang-orang ini. Eka Panca, Ten Suryanto, Wisnu, Indra, Hansen, Tony, Indra dan Hans. Valita. Nah, setelah masuk nih 8 kalau tadi kan PT PPI ditugasin pengendalian harga gula 200.000 ton, nggak sampai tuh. Nah kalau ini sampai segini, nyampe gitu. Walaupun harganya tadi yang dianggap jaksa itu kan, dan bahkan nanti di audit kemahalan bayar gitu. Nah barulah tadi setelah ini masuk, ada lagi satu PT ya, PT Kebun Tebu Mas namanya, PT Kebun Tebu Mas. Ini penugasannya kalau nggak salah 100.000 ton lebih lah, 100.000. Nah, itulah kemudian jadi tersangka juga nih, 9 perusahaan. Ada sebetulnya satu korporasi lagi ya. Siapa itu yang kemarin sudah disasar tapi belum masuk gitu? Ada. Jadi salah satunya itu PT Dharma Pala ya. Saksi yang sudah dipanggil itu inisialnya RM lah. Nah tadi berkaitan dengan audit nih belum dijawab sama si Pep tadi. Gimana Rick? Audit BPKP ada kejanggalannya seperti apa saja? Nah beberapa hal yang juga sempat rame ya di pengadilan itu. Jadi dan ini sempat diberitakan juga di banyak media bahwa pengacara Tom Lembong sempat walk out dari sidang. Kenapa mereka walk out? Karena mereka tuh sejak lama sebenarnya sudah minta jaksa untuk menyerahkan dokumen audit, gitu ya. Bahkan sampai berapa kali itu hakim sudah memerintahkan jaksa untuk menyerahkan, nggak dikasih-kasih. Karena itulah kemudian mereka sempat keluar dari ruang sidang. Nah, kenapa materi audit ini penting? Karena buat jaksa dan Tom sendiri, mereka punya kesempatan untuk menguji ya validitas dari nilai kerugian yang didalilkan oleh jaksa ini valid atau enggak gitu ya. Basisnya ini apa? Kalau dia memang dianggap merugikan keuangan negara sekitar 500 miliar rupiah, komponennya apa aja gitu kan? 578,1 miliar. Betul. Dan itu memang diserahkan itu menjelang akhir. Tapi di akhir ya? Iya, sekitar Mei akhir lah kalau nggak salah ya. Itu 7 hari sebelum ahli BPKP bersaksi. Hadir, ya? Makanya jadi keberatan pihak Tom Lembong kan nggak sempat mereka nggak sempat pelajarin. Nggak sempat didalami lah. Jadi, padahal kalau di dakwaan itu tertulis audit BPKP 30 Januari 2025. Sementara diserahkan baru Mei. Iya, baru proses sidang udah bergulir lama gitu kan. Jadi jangan-jangan dugaan backdate, Rick. Memang kita dapat cerita itu ya. Memang kita dapat cerita itu yang ada kecurigaan bahwa prosesnya itu memang sebenarnya belum selesai gitu kan. Tapi sudah di-state lebih awal oleh jaksa gitu. Jaksa kan sebenarnya sudah mendeklar ya bahwa ada unsur kerugian dalam kasus ini di akhir 2024 gitu. Ketika itu Hari bilang apakah auditnya sudah keluar? Belum, masih dihitung. Hari ini Kapus Penkum ya. Kejaksaan yang ketika itu memang prosesnya membutuhkan waktu yang agak panjang untuk melakukan audit. Tapi di ujung-ujung ketika auditnya itu sudah diserahkan, ternyata ada beberapa hal yang menurut kita juga cukup menarik dan menggelitik lah gitu ya. Karena kejanggalan-kejanggalan dari hasil audit itu sangat elementer. Kenapa dibilang elementer? Bahkan ada misalnya unsur perkalian dari angka 5, sekian juta dikali kurs dolar waktu itu sekitar 13.000 sekian lah. Jatuh angka 24 miliar lah. Padahal seharusnya sekitar 72 miliar. Ini kan salah kali ya.
kesalahan dalam penggalian ini elementer banget gitu ya. Karena buru-buru katanya. Kilaf. Saya nggak tahu. Kita sebenarnya sudah berupaya meminta penjelasan Ya, klarifikasi apakah kepada dari BPKP Pak untuk ini. BPKP? Tapi penjelasan sangat minimalis yang kita dapat, yang ya mereka mengatakan bahwa kita sudah bekerja sesuai dengan standar audit dan lain-lain. Ya. Ada banyak hal sebenarnya dalam materi audit yang juga jadi sorotan, misalnya soal NBPM ya, nilai dasar penghitungan biaya masuk, yang itu juga memperhitungkan dari angka yang seharusnya dengan angka yang aktual yang sudah dibayar. Nah ini kan persoalan yang sangat elementer juga ya dalam dasar banget perkara. Dasar hitungannya berbeda ya. Jadi bukan sesuatu perkara pidana itu kan nggak boleh didalilkan kepada seseorang untuk sesuatu yang sifatnya potensial gitu. Berpotensi merugikan negara udah nggak boleh lagi tuh kata dapat gitu. Jadi harus real nilai kerugiannya berapa gitu. Ada juga soal angka PPh ini pajak penghasilan yang juga nggak dimasukkan dalam perhitungan audit. Banyaklah hal-hal yang kemudian jadi sorotan dari Tom maupun kuasa hukumnya. Ya, itu ya kemudian uangnya sempat ditampilkan ya sama jaksa ya, kan 578 miliar itu kan uangnya ditumpuk nih. Dan ini katanya uang pengembalian dari para terdakwa nih gitu. Sebenarnya bukan pengembalian sih. Nggak, makanya pengembalian. Ini juga ini kasus yang hampir mirip lah dengan kasus minyak goreng. Jadi perusahaan-perusahaan yang tengah berproses hukum di pengadilan. Ditampilkan uangnya. Ini mereka kemudian dikondisikan. Untuk menyetor uang jaminan lebih awal, ya. Jadi itu yang kemarin terakhir itu yang berapa triliun betul. itu ya? Berapa waktu itu 4 triliun, 4 triliun. Sekitar 11,9 triliun Wilmar ya. Jadi memang uang sitaan ini eksekusinya itu akan menyesuaikan dari putusan pengadilan. Ya, misalnya kalau katakanlah uang kerugian yang dianggap itu hanya 300 miliar, maka 200 dikembalikan. Tapi menyambung dengan lu tadi, dan lu kan udah menyebut tadi kasus minyak goreng ya, yang juga ditangani Kejaksaan Agung. Jadi memang dari yang kita lihat ya, kita tulis kemarin ini ada sedikit kemiripan gitu, yaitu ada dugaan Jaksa Agung ini itu sepertinya hanya berfokus kepada kerugian negara, gitu, bukan kepada berapa yang diterima oleh si pelaku gitu. Kalau teman-teman ingat kasus minyak goreng tadi yang disebutkan Ricky, itu kan Lin Che-wei juga sebagai terdakwa dan kini juga sekarang sudah bebas, itu kan juga tidak mendapatkan apapun ya. Nah, untuk kasus Tom Lembong ini, itu kan jaksa juga sudah menyampaikan ya, Pak Hardy Siregar, Kapus Penkum, sudah menyampaikan bahwa memang iya, Tom Lembong ini tidak menerima apapun gitu. Yang ada adalah dia dengan kebijakan itu, dia merugikan negara sebesar 578,1 miliar. Itulah tadi yang sampaikan Ricky ya. Nah, pintu masuknya memperkaya orang lain. Ya. Tapi kalau kita bicara track record, Tom Lembong ini pernah terlibat korupsi nggak? Sejauh ini sih Bang, secara profil. Dia akademisi kan sebenarnya. Iya, secara apa namanya? Background dia di dunia usaha itu cukup panjang ya Bang. Sebenarnya fokus dia tuh di dunia keuangan dan perbankan. Keuangan dan perbankan kan? Dia kan lulusan Harvard University kan, lulusan arsitektur dan perkotaan. Nah, dia ini sebenarnya di awal itu dia fokus bekerja di Singapura ya. Dia mengawali karirnya itu di salah satu perusahaan investasi Morgan Stanley. Ini masih seger tamat dari Harvard. Bahkan dia juga sempat kerja jadi bankir, dia tergabung dalam Badan Penyihatan Perbankan Nasional di 2022. Terus dia juga sempat bikin perusahaan investasi juga di Singapura juga. Dan pada saat dia terjun ke dunia politik itu sempat izin ke istrinya, Bang. Maksudnya dia izin ke istrinya untuk gabung ke politik. Ya. Kita sempat wawancara istrinya itu juga. Ketika dia saat itu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Ya. Di 2013 itu ya. Nah, dia izin ke istrinya terus ke istrinya minta alasannya apa kan? Katanya dia ingin membantu dan saya pengen berjalan di jalan Tuhan lah untuk membantu segala macam. Akhirnya istrinya mengizinkan. Padahal secara ekonomi ya hanya berbisnis saja sudah berkecukupan dia sebenarnya. Gitu. Dan kalau dari LHKPN-nya kemarin itu kan sampai nilainya kan sudah cukup besar ya, tapi memang uniknya dia tidak punya rumah ya, tidak punya aset tetap. Dia sih beralasan
seorang pebisnis hanya menginvestasikan uangnya untuk investasi yang bisa terus menguntungkan bagi dia. Nah, kejanggalan seputar hasil audit itu sebenarnya yang juga udah kita ulas di majalah Tempo terbitan edisi pekan ini. Oke, tunggu dulu. Jangan didetailkan karena semuanya seperti yang lu bilang itu sudah detailkan di sini. Gitu. Jadi tinggal baca saja, baik itu dari A sampai Z. Karena tulisan kita pekan ini itu mengupas sedetail mungkin bagaimana dari awal, dari cerita CPEP tadi bagaimana kebijakan ini muncul, sampai kemudian di akhir. Auditnya seperti apa, proses kejanggalan seperti apa itu ada di majalah Tempo pekan ini. Tapi Bang, untuk kasus ini Bang, sikap Tempo itu seperti apa ya Bang? Memang ada beberapa hal yang kayak kita di redaksi ya, di internal kita membahas yang krusial gitu. Yang pertama bahwa soal dakwaan dan tuntutan ini yang copy paste ya. Memang tidak ada aturan di KUHP bahwa tuntutan itu tidak boleh sama dengan dakwaan. Ini kenapa menjadi penting? Kenapa? Karena dengan adanya tuntutan ini, dengan mencontoh hampir 100% dakwaan, itu artinya jaksa tidak melihat. Ini kan sudah banyak saksi yang muncul di persidangan. Saksi B itu saksi memberatkan, saksi meringankan, barang bukti yang muncul, termasuk juga kesaksian mantan Menteri BUMN tadi Rini Sumarno yang dibacakan ya. Kita juga bingung kenapa dibacakan, tapi dia kenapa tidak dihadirkan gitu. Yang ini juga yang perlu kita sorot lagi adalah mens reanya. Niat jahatnya gitu. Nah, tadi kan sudah teman-teman menyampaikan bahwa tidak ada keuntungan dan jaksa juga sudah membuat statement kan, tidak ada keuntungan pribadi yang terima Tom. Tapi kan juga harus kuat betul gitu. Kalau kebijakan semua bisa dipidana, gawatlah kita. Gitu. Itu yang penting ya teman-teman. Tapi ada satu hal juga yang mungkin kita menjadi liputan kita berikutnya gitu. Memang soal yang tadi juga sudah disinggung oleh Pep bahwa sebelum dan setelah Tom Lembong menjadi Menteri Perdagangan itu kan ada menteri-menteri lain. Nah, memang jaksa menyebut tidak akan memeriksa saksi-saksi menteri-menteri ini, tapi juga perlu diketahui tadi juga sudah dijelaskan importasi itu juga berlangsung di periode itu, gitu. Nah, mereka juga Tom juga sudah memaparkan kemarin peraturan-peraturan yang sebelum dan sesudah dia menjadi Menteri Perdagangan. Artinya memang kalau memang dia harus bertanggung jawab, harusnya mereka juga ikut bertanggung jawab dong. Ya, kenapa harus kondisi realnya Indonesia masih defisit gula ya dari tahun 2000-an. Kita sebagai dari hukum kita akan melihat dan lagi-lagi jangan gunakan hukum untuk memukul lawan politik. Kita kan tugas kita seperti itu. Oke teman-teman, itu cukup kita kupas kasusnya. Kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan kasus yang lebih menarik lagi. Oke ya, selamat siang teman-teman.